Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pramuka. Adik-adikku sekalian, para peserta MPPT online Pangkalan Mandua Kota Cilegon yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas mengenai SK Kuartir Nasional nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka, penegak dan pandega. Sebelum melanjutkan pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk negara kita di tengah wabah pandemi COVID. Mudah-mudahan musibah wabah ini cepat berlalu dan tentunya kita masyarakat Indonesia diberikan kekuatan dan dijauhkan dari segala penyakit serta mara bahaya. Kakak dan adik-adik sekalian, para peserta MPPT Mandua Kota Cilegon, hari ini gerakan pramuka menjadi penting sebab gerakan pramuka dipercaya berada dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Begitu pentingnya sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada kurikulum yang dimiliki oleh gerakan pramuka untuk juga bisa melakukan pembinaan terhadap generasi muda, khususnya dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Di dalam pendidikan di Indonesia, peran gerakan pramuka itu ikut berpartisipasi dalam pembentukan watak dan karakter, penguatan karakter. Tentunya kakak dan adik-adik sudah mengenal dari semenjak SD atau sekolah dasar, kemudian SMP, MTS yang biasa dikenal dengan aktivitas di kepenggalangan, dan saat ini dalam rangka persiapan memasuki golongan di tingkat selanjutnya, yaitu golongan penegak. Tentunya siswa-siswi baru di kelas 10 Mandua Kota Cilegon ini tidak semuanya genap berusia 16 tahun. Nanti kita akan coba sampaikan, karena ada pengelompokan usia sesuai dengan tingkatan dan golongannya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bersama, usia siaga itu dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Kemudian usia penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun. Dan usia penegak usia 16 sampai dengan 20 tahun. Kemudian usia pandega usia 21 sampai dengan 25 tahun. Dan yang terakhir adalah usia pembina, yaitu usia 26 tahun ke atas. Kita bisa lihat di posisi adik-adik ini, apakah usianya sudah menginjak di 16 tahun atau belum. Jika belum, berarti memposisikan sesuai dengan golongannya
masih pada kategori penggalang. Ya. Secara umum siswa baru di kelas 10 itu berkisar di usia 14 sampai dengan 15 tahun. Tapi sebagian kecil juga ada yang sudah menginjak di usia 16 tahun. Ya. Jadi ketika nanti tepat usia 16 tahun, baru secara golongan itu sudah di golongan penegak. Nanti hak dan kewenangan aktivitas kepramukaan di ambalannya juga akan disesuaikan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, pola pembinaan kepramukaan yaitu kerangka kegiatan pembinaan bagi pramuka. Kemudian pengertian dari mekanisme pembinaan yaitu tahapan proses pembinaan secara terencana, terinci, dan terarah. Pola dan mekanisme ini dibuat tentunya supaya lebih terarah dan lebih tersistematis, serta nanti memiliki output yang jelas dan arahnya kemana. Kakak dan adik sekalian, hari ini gerakan pramuka sudah tidak bisa lagi dianggap tidak punya prestasi. Karena melalui gerakan pramuka hari ini kita juga bisa berprestasi. Kita ambil contoh. Salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu membuka jalur khusus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Salah satu pintu masuknya adalah melalui seleksi jalur khusus kepramukaan. Artinya apa? Di sini penegak yang berpotensi bisa juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur kepramukaan. Jadi pintu masuk ke perguruan tinggi itu banyak sekali. Ya. Nah, dari pihak perguruan tinggi memberikan kesempatan khusus bagi anggota pramuka penegak untuk bisa kuliah di tempat tersebut. Ya. Tentunya penegak yang bisa ikut masuk dalam seleksi kampus tersebut ada syarat. Ya. Ada pencapaian-pencapaian yang harus dilalui dari anggota tersebut untuk bisa ikut seleksi di kampus tersebut. Ya. 2 atau 3 tahun yang lalu itu perguruan tingginya bisa saya sebut itu Institut Pertanian Bogor IPB membuka jalur khusus untuk gerakan pramuka. Ya. Artinya bicara hari ini dan ke depan bahwa lewat gerakan pramuka kita semua atau Anda semua juga punya kesempatan untuk berprestasi. Selain sebagai wadah pembentukan karakter, gerakan pramuka juga bisa menjadi wadah untuk menyalurkan atau mengembangkan minatnya, sehingga kita punya prestasi yang juga bisa membanggakan. Jadi tidak melulu kesan kepramukaan kita hari ini tidak melulu camping, tepuk-tepuk, dan nyanyi. Seperti apa yang sudah dirasakan saat dulu di Siaga maupun di Penggalang.
Kakak dan adik sekalian yang kami hormati, kita mengenal istilah di gerakan pramuka itu ada tribina. Yang pertama adalah bina diri, yang kedua bina satuan, dan yang ketiga adalah bina masyarakat. Bina diri adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membina pribadinya, meningkatkan kemampuan pribadinya, meningkatkan kompetensi pribadinya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tentunya perlu senantiasa ditingkatkan. Di dunia penegak, di golongan penegak, kita mengenal istilah rumah. Ya, rumahnya yaitu ambalan namanya. Bagaimana nanti mengasah keterampilan dan pengetahuan secara kolektif atau secara bersama-sama pada ambalan yang dibesarkan, dibentuk dan dibangun oleh anggotanya. Kemudian bina yang kedua yaitu bina satuan, mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga dan pasukan penggalang. Artinya ketika nanti masa-masa di kepenegakan dan pandega ini sudah banyak yang diambil, pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan kepramukaannya dianggap cukup, maka punya kesempatan untuk mengabdikan diri. Di mana tempat mengabdinya? Bisa membantu sebagai instruktur di perindukan siaga maupun di pasukan penggalang. Di perindukan dan di pasukan tersebut itu adalah tempat untuk menyalurkan, mentransformasikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, yang telah dipelajari di ambalan, kemudian ditransfer kepada adik-adik di tingkat yang lebih bawah. Selain untuk pengembangan diri, itu pun merupakan jadi sarana untuk pengabdian. Kita bisa mengambil contoh ibarat sebuah pisau, semakin dia diasah maka semakin tajam. Begitu pula dengan kita, kemampuan manusia semakin sering digunakan, semakin sering kita sebagai anggota pramuka mengabdi, semakin sering kita terjun ke lapangan, maka pengetahuan kita akan semakin membaik. Bina yang ketiga yaitu bina masyarakat, adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat. Setelah kita punya kemampuan, punya mentalitas yang cukup baik, di ambalannya aktif, kemudian punya kesempatan membina, punya kesempatan menyalurkan materi, maka kita pula akan punya kesempatan untuk terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Trisatya. Di situ ada salah satu poin Trisatya. Kalau penggalang itu mempersiapkan diri, membangun masyarakat. Tapi di golongan penegak pandega ikut serta membangun masyarakat. Artinya kita punya kesempatan untuk terlibat, berbaur, terjun di tengah-tengah masyarakat.
sebagaimana yang hari ini sedang kita rasakan di tengah pandemi COVID, hampir di seluruh bagian negara kita, dari Sabang sampai dengan Merauke, semua elemen masyarakat berpartisipasi untuk mencanangkan penanganan, melakukan penanganan terhadap penyebaran wabah. Banyak sekali aktivitas gerakan pramuka, baik di Ambalan, di Dewan Kerja Ranting, di Dewan Kerja Cabang, bahkan sampai dengan Kuartir Nasional, semua punya peran. Di media sosial hari ini sudah banyak menampilkan aktivitas kepramukaan yang ikut serta di tengah-tengah masyarakat, ikut serta mensosialisasikan bahaya wabah ini, kemudian juga membantu mensosialisasikan bagaimana protokol COVID bisa dijalankan. Itu salah satu contoh aktivitas bina masyarakat. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, tentunya bukan hal yang aneh secara istilah kalau yang latihannya mungkin rajin atau efektif sudah terbiasa mendengar istilah siaga, penggalang maupun penegak. Nah, pada pola dan mekanisme penegakan Pandega ini ada ketentuan. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa salah satu ketentuannya adalah pengelompokan sesuai dengan usia. Usia 16 sampai dengan 20 tahun, yaitu usia penegak. Memiliki kiasan dasar ditandai dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertama kali negara kita berdiri atau tegak atau hadir. Maka usia penegak ini, usia 16 sampai dengan 20 tahun, memiliki energi positif yang cukup besar, memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian usia Pandega, usia 21 sampai dengan 25 tahun, yang memiliki kiasan dasar mengisi, menjaga pembangunan pasca kemerdekaan. Jadi setelah negara kita ini berdiri, setelah para penegak ini berpartisipasi dan hadir, kemudian oleh para Pandega diisi, pembangunannya diisi, kemerdekaannya yang sudah diraih diisi, tentunya dengan hal-hal yang positif. Secara umum usia 21 sampai dengan 25 tahun ini berada di perguruan tinggi atau di kampus. Dunia kampus atau di dunia perguruan tinggi, gerakan pramuka masih hadir di sana, masih ada. Hari ini track record atau rekam jejak aktivitas kepramukaan di perguruan tinggi sangat mudah dilacak. Hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia itu ada namanya Racana.
mulai dari UI, kemudian di wilayah Sumatera ada Unsri, Palembang, dan selanjutnya sampai dengan di UGM itu juga ada gerakan pramukanya. Kalau kita di Provinsi Banten ada 2 kampus negeri yang juga memiliki racana, yaitu UIN Sultan Mulan Hasanuddin dan Untirta. 2 kampus negeri tersebut juga ada. Selanjutnya adik-adik sekalian, di dalam pola dan mekanisme pembinaan Pramuka T dan D, kita akan dikenal dengan istilah ambalan, kemudian sangga, kemudian sangga kerja, kemudian racana, kemudian reka kerja, dewan kerja, dan satuan karya. Apa itu ambalan? Secara pengertian, ambalan adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga terdiri dari 12 sampai dengan 32 orang dan dipimpin oleh pradana dengan didampingi pembina ambalannya. Ambalan ini merupakan rumah atau wadah. Isinya adalah sangga. Kemudian isi dari sangga itu adalah ya anggota. Anggota membentuk sangga, sangga membentuk ambalan. Kemudian ambalan penegak dibagi menjadi 4 kelompok yang disebut dengan sangga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa maksimal 4 sangga itu untuk terbentuknya satu ambalan. Kemudian ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Umumnya nama ambalan ini diambil dari nama tokoh pahlawan, baik tokoh pahlawan secara nasional maupun secara lokal. Yang terpenting, tokoh yang diambil ini menjadi inspirasi atau memiliki filosofi yang bisa dijadikan tauladan bagi ambalan tersebut, sampai dengan lambang yang dimiliki oleh ambalannya itu terinspirasi dari orang-orang yang memiliki teladan-teladan baik. Banyak nama-nama pahlawan yang kenal lagi dengan barung. Barung ini istilah satuan terkecil di dalam kelompok golongan siaga. Barung di kelompok siaga, kemudian regu di penggalang, dan sangga di penegak. Nah, ada sangga kerja. Untuk sangga kerja yaitu wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota sangga yang ada. Sangga kerja ini adalah istilah
yang sering digunakan di kepramukaan, atau istilah lain di organisasi yang lain yaitu adalah panitia. Sangga kerja ini dibentuk dalam rangka persiapan kegiatan sampai dengan pelaksanaan sebuah kegiatan. Sangga kerja dibentuk dari anggota-anggota yang terdiri dari sangga-sangga yang dimiliki. Tentunya untuk kelancaran sebuah kegiatan maka harus dibentuk sangga kerja agar lebih memaksimalkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga evaluasinya. Selanjutnya ada beberapa istilah di tingkatan Pandega. Kita akan coba kupas sedikit ya, supaya kita mengenal, yaitu ada istilah racana, reka kerja. Untuk racana ini sama dengan ambalan ya, di penegak namanya ambalan, wadahnya atau rumahnya. Dan untuk di perguruan tinggi di Pandega ini namanya adalah racana. Kemudian satuan terkecilnya namanya reka, yang di penegak diistilahkan dengan sangga, di Pandega itu adalah reka namanya. Setelah itu kita juga akan mengenal dengan istilah Dewan Kerja, Pramuka, Penegak, dan Pandega. Secara pengertian yaitu wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Kalau kita sesuaikan dengan tingkatannya, mulai dari kuartir nasional yaitu DKN, Dewan Kerja Nasional. Kemudian di tingkat provinsi ada DKD, Dewan Kerja Daerah. Kemudian tingkat kabupaten kota ada DKJ, Dewan Kerja Cabang. Dan yang tingkat di bawahnya lagi, di tingkat kecamatan, yang paling sering bersentuhan dengan ambalan, dengan gugus depan, yaitu DKR, Dewan Kerja Ranting. Nah, tingkatan-tingkatan di Dewan Kerja ini berjalan sesuai dengan fungsi dan wilayah tugasnya masing-masing. Tentunya secara teritorial atau wilayahan masing-masing punya peran. Dalam skala-skala tertentu aktivitasnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk di Pramuka Mandua Kota Cilegon ini berada di wilayah Kecamatan Grogol. Maka pembinaannya, ambalannya, penegak, dan pandega yang dimiliki akan berhimpun di bawah Dewan Kerja Ranting Grogol. Kenal lagi dengan Barung. Barung ini istilah satuan terkecil di dalam kelompok golongan siaga. Barung di kelompok siaga, kemudian regu di penggalang, dan sangga di penegak. Nah, ada sangga kerja. Untuk sangga kerja yaitu wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota sangga yang ada.
Sangga kerja ini adalah istilah yang sering digunakan di kepramukaan, atau istilah lain di organisasi yang lain yaitu adalah panitia. Sangga kerja ini dibentuk dalam rangka persiapan kegiatan sampai dengan pelaksanaan sebuah kegiatan. Sangga kerja dibentuk dari anggota-anggota yang terdiri dari sangga-sangga yang dimiliki. Tentunya untuk kelancaran sebuah kegiatan maka harus dibentuk sangga kerja agar lebih memaksimalkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga evaluasinya. Selanjutnya ada beberapa istilah di tingkatan Pandega. Kita akan coba kupas sedikit ya, supaya kita mengenal, yaitu ada istilah racana, reka kerja. Untuk racana ini sama dengan ambalan ya, di penegak namanya ambalan, wadahnya atau rumahnya, dan untuk di perguruan tinggi di Pandega ini namanya adalah racana. Kemudian satuan terkecilnya namanya reka, yang di penegak diistilahkan dengan sangga, di Pandega itu adalah reka namanya. Setelah itu kita juga akan mengenal dengan istilah Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pandega. Secara pengertian yaitu wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Kalau kita sesuaikan dengan tingkatannya, mulai dari kuartir nasional yaitu DKN, Dewan Kerja Nasional. Kemudian di tingkat provinsi ada DKD, Dewan Kerja Daerah. Kemudian tingkat kabupaten kota ada DKC, Dewan Kerja Cabang. Dan yang tingkat di bawahnya lagi, di tingkat kecamatan, yang paling sering bersentuhan dengan ambalan, dengan gugus depan, yaitu DKR, Dewan Kerja Ranting. Nah, tingkatan-tingkatan di Dewan Kerja ini berjalan sesuai dengan fungsi dan wilayah tugasnya masing-masing. Tentunya secara teritorial kewilayahan masing-masing punya peran. Dalam skala-skala tertentu aktivitasnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk di Pramuka Mandua Kota Cilegon ini berada di wilayah Kecamatan Grogol. Maka pembinaannya, ambalannya, penegak, dan pandega yang dimiliki akan berhimpun di bawah Dewan Kerja Ranting Grogol. Selanjutnya kita akan mengenal dengan istilah satuan karya atau SAKA. SAKA merupakan wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman bagi para pramuka dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan Karya Pramuka atau SAKA ini
menjadi tempat belajar atau sekolah. Istilah lainnya adalah sekolah, tempat kita belajar sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan. Apa minat dan bakatnya? Minat dan bakatnya di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Nanti kita akan mengetahui jika kita punya atau memiliki minat di bidang kebayangkaraan atau kepolisian, maka wadah untuk pengembangan atau belajarnya adalah di Saka Bayangkara. Secara nasional, satuan karya pramuka ini juga sudah banyak, ya. Mulai dari Saka Bahari yang membidangi kelautan atau kebaharian, ya, di bawah pembinaan TNI Angkatan Laut. Kebetulan di wilayah Kota Cilegon itu di Lanal, ya, ada di Lanal Merak, itu jadi tempat berlatihnya para anggota pramuka Saka Bahari. Kemudian ada lagi Saka Bayangkara. Di Polsek maupun di Polres ini juga sudah banyak terbentuk, anggotanya sudah ada dan tinggal mengikuti. Kemudian ada lagi Saka Bakti Husada. Ini satuan karya di bidang kesehatan, ya, yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan dan Puskesmas, ya. Bahkan sekarang kantor-kantor kesehatan di pemerintahan, ya, baik di pelabuhan atau di tempat-tempat lain, itu juga sudah mulai dibentuk untuk aktivitas Saka Bakti Husada. Selanjutnya Saka Dirgantara. Saka Dirgantara ini di bidang kedirgantaraan, ya. Di Provinsi Banten, tepatnya ada di Sekolah Penerbang di Curug, ya. Di sana Saka Dirgantaranya jalan di bawah pembinaan langsung TNI Angkatan Udara, ya. Kemudian ada lagi Saka Kencana. Nah, Saka Kencana ini bagi adik-adik yang ingin mengenal dunia keluarga berencana, bagaimana tata kelola keluarga, kehidupan keluarga, harmonisasi keluarga. Nah, silakan nanti bisa bergabung di Saka Kencana. Kemudian ada lagi Saka Taruna Bumi, kemudian Saka Wirakartika, Saka Wana Bakti, dan ada lagi Saka Pariwisata. Dan masih banyak lagi saka-saka yang akan ditetapkan secara nasional. Saat ini sudah cukup banyak satuan karya yang baru berkembang di tingkat daerah atau di tingkat cabang, yang sesaat lagi akan ditetapkan jadi satuan karya di tingkat nasional. Untuk sementara yang terakhir adalah Saka Pariwisata. Saka Pariwisata ini bergerak di kepariwisataan di bawah Kementerian Pariwisata. Kalau sekarang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu di tingkat pusat. Untuk tingkat daerah dan tingkat cabang di bawah Dinas Kepariwisataan. Ada satu lagi yang sudah menasional, yaitu Saka Kalpataru, yaitu yang bergerak di bidang lingkungan hidup, ya. Nah, hadirin sekalian, di tengah kondisi kita yang saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID,
Tentunya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing, kita punya peran untuk berkontribusi terhadap negara kita memerangi pandemi, memerangi wabah COVID ini. Melalui satuan karya ini kita juga bisa berkembang, bisa ikut berpartisipasi. Kakak-kakak dan adik sekalian yang berbahagia, secara umum mekanisme pembinaan pramuka penegak itu harus ditempuh melalui pengujian SKU. Di dalam pelaksanaannya, untuk meraih atau mencapai golongan atau tingkatan tertentu, maka kita harus menempuh prosesnya. Proses apa yang ditempuh? Prosesnya adalah dengan pengisian buku SKU. SKU itu adalah syarat kecakapan umum. Untuk golongan penegak, SKU-nya isinya cuma 2, yaitu Bantara dan Laksana. Untuk proses pengisiannya itu bergantung kemampuan personal si anggota tersebut. Jadi pihak Ambalan atau pihak gugus depan hanya menyiapkan luang waktunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, untuk kemampuan pengisiannya sepenuhnya diserahkan kepada si anggota. Semakin dia cepat menyelesaikan pengisian SKU, maka dia akan semakin cepat dilantik. Tentunya ada syarat-syarat yang harus ditempuh dan ada aturan main yang akan ditetapkan. Secara umum, ketika pengujian SKU ini, peran pembina akan menjadi sangat dibutuhkan. Karena apa? Hadirnya pembina itu untuk pengujian SKU. Menguji SKU itu adalah sebagai pertanggungjawaban atas apa yang sudah diberikan oleh gugus depan, oleh Ambalan pada saat proses latihan, kemudian diujikan supaya terukur, supaya memiliki pencapaian-pencapaian. Pengujian ini bisa dilakukan secara orang per orang atau pribadi per pribadi, atau ada beberapa poin yang bisa dilakukan, diupayakan secara kolektif, secara kelompok. Tetapi memang untuk kebaikannya pengujian SKU dilakukan secara mandiri atau secara orang per orang, supaya kemampuan si anggota tersebut lebih terasah dan lebih teruji. Ada beberapa istilah lagi di penegak ya, sebelum jadi penegak Bantara, ini istilahnya apa? Karena secara usia, penegak itu usianya 16 sampai dengan 20 tahun. Ketika adik-adik ini usianya belum genap 16, tapi dia sudah kelas 10, maka kelompoknya apa? Kategorinya apa? Nah, maka akan kita kenal dengan istilah adalah tamu Ambalan dulu. Karena tamu berarti posisinya sebagai undangan. Nanti dia akan dikenalkan dengan ambalannya, dikenalkan dengan histori ambalannya, dikenalkan dengan adat istiadat yang dimiliki ambalannya. Setelah jadi tamu Ambalan, maka dia akan diterima jadi keluarga Ambalan, jadi keluarga besar Ambalan. Setelah itu akan berproses untuk
melaksanakan tingkatan selanjutnya untuk pengujian. Jadi sebelum pengujian Bantara, maka dia akan menjadi calon penegak. Setelah berproses di Ambalan, dia akan menerima banyak materi, akan berinteraksi dengan pembina, dengan rekan-rekan yang lain, sambil mempersiapkan diri menguji SKU. Nah, setelah ada pencapaian, selesai menguji SKU secara sah, secara resmi, anggota tersebut dilantik menjadi anggota penegak Bantara. Setelah Bantara selesai, maka selanjutnya adalah penegak laksana. Yang terakhir, sebetulnya ini bukan tingkatan, tapi ada penghargaan. Baik untuk pramuka penegak. Setelah laksana, nah nanti kita bisa selanjutnya memaksimalkan potensi penegak itu untuk diarahkan menjadi pramuka Garuda. Jadi pramuka Garuda ini bukan bagian dari tingkatan ya, tetapi penghargaan kepada anggota muda gerakan pramuka, baik di tingkat siaga, penggalang, penegak, pandega, yang sudah memaksimalkan potensinya, yang tingkatan masing-masing golongannya sudah tercapai, tingkatan terakhirnya. Kalau di siaga kita mengenal tingkatan mula bantu tata. Jadi setelah tata, dia punya prestasi lagi, didorong kemampuannya untuk menjadi siaga Garuda. Di penggalang, setelah terap, didorong lagi, dimaksimalkan kemampuannya menjadi penggalang Garuda. Nah, sama halnya dengan penegak, dimaksimalkan potensi dan kemampuannya, diapresiasi, kemudian dicapai, diantarkan menjadi pramuka penegak Garuda. Nah, tentunya menjadi pramuka penegak Garuda ini tidak mudah, butuh perjuangan, dan juga tidak sulit bagi yang sudah tercapai, apalagi yang latihan pramukanya cukup rajin, kemudian mengasah kemampuannya, keterampilan dan pengetahuannya juga maksimal. Pencapaian untuk menjadi pramuka penegak Garuda ini relatif jadi lebih mudah. Karena apa? Secara mentalitas dan kemampuan sudah tinggal melangkah saja. Tentunya menjadi pramuka Garuda ini menjadi sesuatu yang diidam-idamkan cukup banyak orang, khususnya di golongan penegak. Ya, sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan, pramuka bisa menjadi alat prestasi. Ya, ketika kita punya impian kuliah di perguruan tinggi negeri, ada satu kesempatan kita bisa ikut seleksi masuk melalui jalur khusus kepramukaan. Nah, jalur khusus yang ditempuh ini adalah bukan penegak biasa, karena semua akan bersaing dengan pramuka penegak Garuda se-Indonesia. Ya. Kalau kita jadi anggota biasa-biasa saja, ya tentunya tempat kita juga tempatnya biasa-biasa saja. Maka ketika Anda punya keinginan yang spesial, maka harus memantaskan diri menjadi anggota yang spesial. Anggota spesial itu yang bagaimana? Yang tentunya mengikuti kegiatan kepramukaannya secara maksimal, secara total, kemudian bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, ada beberapa metode di kegiatan penegak. Secara umum ketika kita berlatih di penggalang,
maka kita akan dikenalkan dengan camping, dengan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi. Nah, aktivitas riang gembira di kepramukaan itu masih ada di penegak. Namun di dunia penegak, di golongan penegak, relatif lebih berkembang aktivitas kepramukaannya. Isi latihannya, isi kegiatannya jauh lebih berkembang dan jauh lebih mengukur kemampuan berpikir serta mengembangkan keterampilan. Salah satunya metode kegiatan di penegak yaitu akan dijalin komunikasi melalui diskusi, kemudian kerja kelompok, penelitian, seminar, kemudian demonstrasi, bahkan sampai dengan ada perlombaan-perlombaan di level-level yang lebih tinggi. Ada beberapa jenis kegiatan di kepenegakan. Kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan di skala gugus depan sampai dengan tingkat nasional. Mudah-mudahan berkesempatan bisa mengikuti salah satu kegiatan sampai dengan tingkat nasional. Yang pertama ada kegiatan keterampilan, yang kedua ada kewirausahaan, yang ketiga ada pelestarian lingkungan hidup, kemudian ada pramuka peduli, ada lagi geladian kepemimpinan, kemudian ada lagi pengembaraan, geladian wawasan kebangsaan, geladian manajerial, geladian teknologi informasi. Jenis-jenis kegiatan ini cukup banyak, lebih meluas, lebih mencakup kepada kemampuan, keterampilan dan berpikir kita sebagai seorang penegak. Ya. Bagaimana supaya kita terbentuk berwirausaha atau kewirausahaan, bagaimana supaya kemampuan kepedulian kita terhadap lingkungan lebih meningkat, dan jenis-jenis kegiatan lainnya. Jenis-jenis kegiatan ini sebetulnya mudah kita temui karena semuanya tertuang di SKU. Nah, kalau kita mau lebih teliti, mau lebih memperdalam, banyak sekali jenis-jenis kegiatan yang semuanya tertuang di SKU, tinggal kita melaksanakannya saja. Selanjutnya kita akan coba bahas sepintas mengenai seragam atau pakaian. Kita kenal dengan istilah PSH, pakaian seragam harian. Ya, banyak yang salah sebut nih. Jadi mengistilahkan yang tertuang di dalam surat keputusan Kuartir Nasional mengenai seragam, itu diantaranya ada PSH, pakaian seragam harian, kemudian ada lagi pakaian seragam lapangan, ada lagi pakaian seragam upacara. Untuk penegak, pakaian seragam hariannya itu sudah dengan lengan panjang. Ya. Lengan panjang bagi seragam khusus yang muslim. Ya. Kemudian untuk yang pria laki-laki itu celana panjang, ya, ada kantong balonnya. Kemudian yang putri, yang muslim dengan berkerudung, bisa dengan celana, bisa dengan rok panjang. Ya.
Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 174 tahun 2012 tentang pakaian seragam gerakan pramuka. Kakak-kakak dan adik sekalian, pesan dari saya untuk kita semua yaitu menjadi hebat. Kehebatan diukur dari dampak baik yang ditimbulkan. Kemudian pastikan di mana kita berada selalu memberi dampak yang baik. Kemudian manusia terbaik adalah yang paling memberi manfaat untuk sesamanya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga dengan materi ini para peserta yang PPT online bisa jauh lebih mengenal dunia golongan penegak dan tentunya lebih tertarik kepada aktivitas kepramukaan. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan tentunya bisa bersama-sama untuk berperan membesarkan Ambalan di Mandua Kota Cilegon. Atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.